Halo friends, kembali lagi bersama Bang Imam. Hari ini Bang Imam akan melanjutkan cerita Kingdom Heaven tahun 2005 yang pada part 1 kemarin sudah Bang Imam ceritakan. Apabila ada teman-teman yang belum menonton, silahkan cek link di deskripsi atau bisa berkunjung ke channel INWD. Pada part 2 ini kita akan diperlihatkan perjuangan Bang Alex dalam mempertahankan kekuasaan wilayahnya dan kepintarannya dalam taktik berperang. Lalu perjuangan Mbak Sri untuk dapat hidup bersama dengan Bang Alex. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita masuk di dalam cerita. Sebelum itu, perkenalkan dahulu pemeran tambahan dalam film ini. Pria ini kita panggil saja Bang Ray, dan raja ini Bang Soleh. Dan mari kita masuk dalam cerita. Cerita berlanjut, memperlihatkan Bang Ray yang menyerang rombongan orang Satasya. Dia menodai perjanjian damai antara Raja Yerusalem dan Bang Soleh dan akan memicu terjadinya perang. Hal tersebut membuat Raja Yerusalem harus mengambil jalan berperang dan menyuruh anak buahnya menyiapkan pasukan serta menyuruh Bang Alex untuk melindungi warga desanya. Namun, Bang Alex kalah dalam perang tersebut. Tetapi ia tidak dibunuh, melainkan dibebaskan oleh budak orang Arab yang dulu ia selamatkan dan ia bebaskan. Tak berselang lama, datanglah Bang Soleh dan Raja Yerusalem, dan mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai kembali. Namun, saat Raja akan masuk ke istana, ia terjatuh karena penyakit kista yang telah lama ia derita. Pada malam harinya, saat anak dari Mbak Sri bermain, datanglah Bang Ray yang bersikap baik kepada ia. Namun di belakangnya ada Mbak Sri yang menyuruh Bang Ray untuk pergi. Dan ternyata ada niat Bang Ray untuk membuatnya menjadi raja dengan cara menikahi Mbak Sri. Karena raja sudah sekarat dan akan meninggal, sehingga membuat anak dari Mbak Sri akan menjadi raja. Dan otomatis akan digantikan Bang Ray apabila anak itu meninggal. Namun raja sudah memilih Bang Alex untuk menikahi Mbak Sri. Namun, Bang Alex menolak hal tersebut. Tetapi ia berjanji kepada raja akan melindungi Yerusalem dan Mbak Sri beserta keponakannya. Karena Mbak Sri mengetahui hal tersebut, ia menemui Bang Alex dan ia bertanya mengapa ia berani menolak permintaan raja dengan mencium dan memeluk mesra Bang Alex. Namun, Bang Alex menolak tersebut dan ia berkata, "Aku bukanlah Bang Ray yang haus akan kekuasaan." Pada esok harinya, Mbak Sri dipanggil raja. Saat ia sudah masuk di ruangan raja, ia berbicara dengan raja, dan raja berkata bahwa ia adalah wanita tercantik yang pernah ia lihat, dan meninggallah raja. Lalu dilantiklah anak dari Mbak Sri menjadi raja, serta menikahlah Mbak Sri dengan Bang Ray. Namun, Mbak Sri mulai merasa jengkel dengan anaknya, karena ia tidak merasakan sakit saat ia terkena tinta panas. Lalu ia menyuruh tabib istana untuk memeriksa putranya, dan ternyata putranya terkena penyakit kista seperti mendiang raja. Karena ia tidak ingin putranya menderita lebih lama seperti raja, ia membunuh putranya dengan cara memasukkan racun ke telinga putranya saat mereka berbaring bersama, dan meninggallah anak tersebut. Maka dilantiklah Bang Ray menjadi seorang raja menggantikan putranya. Saat Bang Ray menjadi raja, anak buahnya membunuh adik dari Bang Soleh, yang membuat Bang Soleh marah dan menyuruh Bang Ray untuk mengembalikan jasad dari adiknya, serta membawa kepala pengawal yang telah membunuh adiknya. Namun, karena sifat sombong dan angkuh dari Bang Ray, ia justru membunuh pembawa pesan dari Bang Soleh, serta mengirim kepalanya ke Bang Soleh yang mengakibatkan terjadinya perang. Dalam perang ini, Bang Ray dan pasukannya kalah, dan Bang Soleh memanggil kepala anak buah Bang Ray yang membunuh adiknya. Bang Alex mendengar bahwa pasukan Bang Ray berhasil dikalahkan Bang Soleh, dan Bang Soleh akan menyerang untuk merebut Yerusalem. Mendengar hal tersebut, Bang Alex membuat taktik perang dengan berbagai cara dan keahliannya. Saat gencatan senjata yang pertama, Bang Alex tidak memilih menyerang, tetapi memilih bertahan. Karena ia tidak memilih menyerang, Bang Soleh menyerang istana dengan bom api yang ia lancarkan.
yang berhasil membuat ledakan yang besar di berbagai sisi benteng. Namun, Bang Alex berhasil bertahan. Kemudian, saat gencatan senjata yang kedua pada esok hari, Bang Alex mulai menyerang. Dengan bom api yang ia tembakkan, berhasil membuat pasukan Bang Soleh bertahan dan tidak menyerang. Lalu, pada malam harinya setelah gencatan senjata, Bang Alex membuat siasat dan mempersiapkan senjata yang akan dia gunakan dalam gencatan selanjutnya. Saat gencatan senjata, ia melakukan siasatnya dan menggunakan senjata panah yang besar yang diikat dengan pemberat. Dan apabila ditembakkan ke sasaran, pemberat tersebut akan menarik sasaran tersebut. Bang Alex menembakkan panahnya ke tower pasukan Bang Soleh, sehingga membuat pasukan Bang Soleh kocar-kacir karena tower tersebut rubuh. Dalam perang ini memakan banyak korban dari pihak Bang Soleh yang membuat dirinya bersedih. Sebelum gencatan senjata yang terakhir, Bang Alex mengganjal tembok bentengnya yang rapuh karena terkena serangan dari Bang Soleh. Dan hal tersebut diketahui Bang Soleh, yang membuat ia memusatkan serangannya pada titik benteng tersebut. Pada gencatan senjata yang terakhir, Bang Soleh menyerah habis-habisan pada titik benteng tersebut dan berhasillah tembok itu jebol. Dan terjadilah adu senjata di titik tersebut yang membuat kedua belah pihak memakan banyak korban, sehingga membuat Bang Soleh memilih untuk berunding dengan Bang Alex, dan Bang Alex pun berunding dengan Bang Soleh. Dalam perundingan itu, mereka menyepakati bahwa Bang Alex akan menyerahkan Yerusalem dengan syarat pasukan dan rakyatnya dibebaskan dan dikawal saat dipulangkan ke kampung halaman orang Kristen. Dan kembalilah Bang Alex menemui pasukan dan rakyatnya dan memberitahu mereka, dan mereka tampak senang dengan hasil tersebut. Lalu kembalilah Yerusalem ke tangan orang Islam, dan kembalilah Bang Alex ke kampung halamannya dengan Mbak Sri. Mereka pun hidup bahagia bersama, dan cerita pun selesai. Dengan kegigihan dan kecerdasannya, Bang Alex berhasil mempertahankan keselamatan penduduk. Dalam film ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya menjadi seorang pemimpin tidak boleh takabur dan sombong, serta sikap haus akan kekuasaan yang akan membuat diri kita jatuh dalam jurang kesengsaraan. Sekian cerita dari Bang Imam. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya.